Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Inilah setiap hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Engkau yang pimpin jalannya ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur atas berkat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami, atas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan,
menyembahmu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat kemuliaan-Mu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal. Sebentar kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Bertatalah atas setiap kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang siap mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Teriakan. Kita mau sama-sama menari melompat-lompat bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Engkau lipat kali gandakan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus persembahan kami ini juga Tuhan Yesus dapat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat memberikan sikap yang terbaik dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Sangat baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau dengar-dengaran Tuhan Yesus. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersamamu, Kau
Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan saya percaya pada saat ini kita boleh bersama-sama bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu untuk berbakti, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami percaya firman-Mu yang menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami, agar hari-hari hidup kami boleh melihat kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan dan bimbingan-Mu yang semakin sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada kesempatan ini masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu meraih berkat perjanjian. Kita akan sama-sama mempelajari dan membaca ayat mas kita di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu kita sama-sama ingat adalah setiap orang yang ada di dalam Kristus, setiap orang yang menjadi milik Kristus, siapapun di antara kita, saudaraku, maka kita adalah orang yang berhak, punya hak untuk menerima janji Allah. Karena itu kesempatan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana saudara dan saya bisa meraih setiap janji Tuhan. Tentu saja janji-janji Tuhan kepada Abraham sudah kita pelajari bersama-sama yang tertulis dari kitab Kejadian pasal 12. Saudara melihat mulai ayat 1, ayat 2, ayat yang ketiga dan banyak hal di dalam kitab Kejadian yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Abraham. Dan saya percaya janji Tuhan kepada Abraham adalah janji Tuhan yang berlaku juga bagi saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 3 hal yang harus dimiliki oleh kita agar kita bisa meraih janji-janji Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang antusias katakan amin. Saudaraku, mari kita akan sama-sama belajar apa saja yang harus dimiliki oleh kita agar kita semuanya boleh meraih setiap janji Tuhan. Saya percaya Tuhan begitu rindu menggenapkan seluruh janjinya bagi saudara, bagi saya, bagi kita semuanya. Dan Tuhan bersuka cita bisa menggenapi janjinya dalam hidup kita sekalian. Saya percaya saudara juga bisa bersuka cita pada waktu melihat setiap penggenapan janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Apa saja saudaraku yang harus dimiliki oleh kita untuk kita boleh meraih setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita sekalian. Baik, yang pertama yang harus dimiliki oleh kita adalah saudara dan saya harus memiliki ketaatan dan kesetiaan. Sekali lagi, kita harus memiliki ketaatan dan kesetiaan. Mari kita akan membuka ayatnya di dalam kitab Ulangan, pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudaraku, ini merupakan sebuah ketentuannya Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Mendengarkan suara Tuhan baik-baik dan melakukannya dengan setia. Ini berbicara saudara dan saya hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Saudara, orang yang taat adalah orang yang mampu menangkap apa yang didengar dengan baik.
Karena itu setiap pemberitaan firman yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan itu dengan baik-baik. Saudaraku, mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik sampai kita menangkap, kita mengerti, dan kita bisa percaya sungguh-sungguh. Pastikan yang kita dengar, kita mengerti itu dipercayai dan dilakukan dengan setia. Itu berarti saudara menjadi orang yang stabil melakukan firman Tuhan secara terus-menerus. Tetapi di sini saudaraku, letak kegagalan banyak di antara kita itu karena kita itu gagal mendengar, gagal menangkap. Bagaimana kita bisa mendengar dengan baik? Yang pertama, saudara dan saya harus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran. Saudara, yang kedua mesti antusias. Yang ketiga, saudara dan saya mesti fokus. Pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, kita harus ada rasa haus, antusias, dan fokus agar kita mengerti apa maksudnya. Setelah kita mengerti, kita bisa percaya, dan setelah kita percaya, kita bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sebetulnya saudaraku, mendengarkan firman Tuhan dan akhirnya kita bisa menangkap, mengerti, akhirnya kita bisa percaya karena iman timbul dari pendengaran dan kita bisa mentaati, melakukan. Karena apa saudaraku? Kalau kita mendengar, kita mengerti, kita percaya, tetapi tidak diimbangi dengan tindakan berikutnya yaitu melakukan. Dan juga tidak diimbangi dengan langkah berikutnya, melakukannya di dalam kesetiaan. Artinya secara terus-menerus saudara melakukan. Hal yang sangat simpel dalam hidup sehari-hari. Contoh yang kita harus perhatikan, setiap hari belajar tidak khawatir. Setuju, katakan amin. Belajar pasrah total, belajar yakin Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta kita, Tuhan menjadi pembela penolong hidup kita. Di dalam Yesus saudara dan saya yakin akan pemeliharaan Allah, hidup kita, keluarga kita, usaha kita, pendidikan anak-anak kita, masa depan kita jangan menjadi sumber kekhawatiran kita. Tetapi menjadi sumber keyakinan dan pengharapan kita bahwa di dalam Yesus kita pasti bisa, kita pasti mampu, kita pasti berhasil, kita pasti sampai kepada tujuannya. Yang kedua, saudaraku, belajar setiap hari bersyukur, berterima kasih. Hindari kebiasaan bersungut-sungut, kebiasaan ngomel, kebiasaan menyalahkan keadaan, kebiasaan menyalahkan orang lain, kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Yang paling parah, kebiasaan menyalahkan Tuhan. Mari saudaraku, kita belajar apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajarlah mengucap syukur. Ada kuasa yang besar, ada kuasa yang luar biasa di balik ucapan syukur, di balik keyakinan kita, ketidakkhawatiran kita ini. Ada kuasa yang sedang bekerja dalam diri kita. Belajarlah setiap hari melakukan yang terbaik. Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Belajarlah beribadah secara rutin, karena di dalam ibadah ada persekutuan dengan Allah, di dalam roh, di dalam kebenaran, di dalam doa, pujian, penyembahan, persekutuan kita satu dengan yang lain. Di dalam ibadah ada pengajaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita. Saudaraku, dan ini ketaatan ini dilakukan dengan penuh kesetiaan. Jangan menjadi orang yang musiman, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sungguh-sungguh, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mengucap syukur, kadang-kadang tidak. Ketaatan kita itu harus teruji dengan yang namanya kesetiaan. Maka Alkitab berkata di dalam kitab Ulangan yang baru kita baca, maka engkau akan diangkat oleh Allah. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Bukankah ini janji tentang kebangkitan ekonomi? Kebangkitan hidup kita yang berubah di dalam Yesus Kristus.
Saudara yang ada di dalam Tuhan, sebetulnya janji ini adalah bagi setiap saudara. Tuhan rindu memulihkan hidup kita sekalian. Hidup sebagai orang percaya tidak lagi ada di bawah naungan kutuk, tetapi sekarang hidup kita ada di bawah naungan berkat. Dulu kita sudah berada di dalam kerajaan yang gelap, sekarang kita sudah pindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan kita ada di dalam kerajaan terang. Karena itu mari saudaraku, kita mau belajar hidup dengan memiliki ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Janji Tuhan di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudaraku, berkat ini yang menjadi keperluan kita dan pergumulan kita setiap hari ini adalah hambanya Tuhan yang akan diperintahkan oleh Tuhan. Datang dalam hidup kita, dalam lumbung kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam rumah kita. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasku, ke atas lumbungku, ke atas usahaku, pekerjaanku. Berkat ini akan diperintahkan Tuhan untuk datang dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang diberkati, dan kelak kita bisa menjadi pribadi yang menjadi berkat. Sekali lagi, kapasitas hidup orang Kristen, orang percaya, tidak cukup menjadi orang yang diberkati. Karena janji Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kapasitas hidup orang percaya adalah menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi sekitar kita. Karena itu mari saudaraku, yang harus dimiliki oleh kita yang pertama kalau kita mau meraih berkat janji Tuhan dalam hidup kita adalah memiliki ketaatan dan kesetiaan. Yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti Abraham. Abraham itu bukan hanya menjadi pribadi yang taat dan setia. Untuk menjaga ketaatan dan kesetiaannya, dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara apa? Selalu membangun mezbah, selalu membuat mezbah. Mezbah ini didirikan oleh Abraham sebagai sebuah respon terhadap tuntunan Tuhan, terhadap bimbingan Tuhan, terhadap anugerah Allah untuk menjaga hubungan sebagai sebuah respon dengan Tuhan. Abraham di setiap tempat di mana dia berada, dia selalu membangun mezbah. Mari kita akan membaca beberapa ayat untuk membuktikan bahwa Abraham adalah orang yang membangun hubungan yang baik. Yang pertama kita akan melihat Kejadian pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudaraku, setiap kali penampakan diri setiap kali penampakan diri Tuhan terhadap Abraham, Abraham selalu merespon dengan apa? Mendirikan mezbah. Pada waktu Tuhan menyatakan janjinya bahwa negeri ini akan diberikan kepada keturunanmu. Jelas sekali. Saudaraku, maka respon Abraham apa? Dia mendirikan mezbah. Dia membangun relasi, membangun hubungan sebagai tanda ucapan syukur, pujian, pengagungan, penghormatan, penghargaannya kepada Allah dengan membangun mezbah. Kita lihat kembali di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam Kejadian pasal 13 ayat 17 sampai 18. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudaraku, ini merupakan sebuah tradisi
atau kebiasaan yang dilakukan oleh Abraham. Tentu saja ini sebuah kebiasaan yang sangat baik. Setiap kali dia mendengarkan firman Tuhan, setiap kali dia berkomunikasi dengan Tuhan, di situ selalu dia bikin mezbah, mendirikan mezbah. Setiap janji Tuhan dinyatakan, mezbah didirikan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara membangun mezbah dalam hidup saudara? Mezbah pribadi, mezbah keluarga, yaitu ada doa bersama, pujian bersama, saudaraku ada renungan firman Tuhan singkat bersama, dan ada setiap perkara-perkara yang kita bangun sebagai sebuah wujud relasi kita dengan Tuhan. Saya percaya ini begitu penting saudaraku, ada waktunya suami istri, orang tua dan anak kumpul mungkin di pagi hari atau di sore hari atau di malam hari. Doa bersama-sama, menaikkan syukur untuk setiap pencapaian yang Tuhan sudah berikan, untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapi, untuk setiap berkat yang diterima, untuk prestasi-prestasi apa saja yang Tuhan sudah nyatakan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan. Apa saja saudaraku, baik dalam kondisi sulit, dalam kondisi senang, dalam kondisi pergumulan maupun dalam kondisi berhasil, semua itu terungkap kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan pujian, dengan doa, melalui kebersamaan dalam keluarga. Ini tradisi yang dibangun oleh Abraham. Jadi Abraham memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi saudaraku, saya percaya kalau saudara dan saya juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saudaraku tentu saja ini merupakan kebiasaan dan tradisi yang baik sebagai wujud respon kita atas kasih Allah, tuntunan Allah, bimbingan Allah dalam hidup kita sekalian. Tuhan rindu saudara menikmati setiap janji Tuhan, saudara juga mengalami setiap apa yang Tuhan katakan kepada Abraham dan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi lihat respon Abraham juga coba kita ikuti jejaknya saudaraku, karena kita ini keturunan Abraham. Baik, yang kedua kita harus memiliki hubungan yang baik. Yang ketiga saudaraku, kita harus memiliki integritas atau kita bisa menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Kita lihat ayatnya saudaraku. Di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 20. Di sana dikatakan demikian, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara perhatikan di sini, orang yang dapat dipercaya. Untuk seseorang yang dapat dipercaya itu butuh proses waktu. Tidak begitu ketemu, dia ngomong apa langsung percaya, itu tidak. Dibutuhkan apa? Proses interaksi, kerjasama, ada hubungan yang baik, dan dalam waktu, dari waktu ke waktu, dari kesempatan-kesempatan, dari proyek satu kepada proyek berikutnya yang dikerjakan secara bersama-sama melalui sebuah kesepakatan itu dikerjakan dengan baik, penuh tanggung jawab sehingga saudara dan saya menjadi orang yang punya integritas. Bagaimana menurut saudara kalau ada orang lain ketemu dengan saudara, melihat wajah saudara? Kesan pertama dari orang itu terhadap diri saudara itu apa? Apakah saudara sosok pribadi yang kehadirannya dinantikan? Karena memang ada orang yang kehadirannya diharapkan, tetapi ada orang juga yang kepergiannya diharapkan. Contoh, kalau saudara punya orang yang dapat dipercaya, kalau dia lama tidak hadir, saudara berpikir kapan dia datang, ya, kapan dia bisa ke rumahku, kapan kita bisa ngobrol-ngobrol. Kehadirannya, suaranya, percakapannya itu dinantikan. Tetapi kalau ada orang yang tidak punya integritas, saudara punya kehidupan selalu dirugikan, ditipu, dibohongi, diakali, orang itu curang dengan kita. Kehadirannya tentunya tidak diharapkan. Begitu dia datang, kita langsung berkata kapan dia pergi. Kalau bisa nggak usah lama-lama. Itu yang namanya kepergiannya dinantikan. Karena itu ada orang yang kehadirannya membawa sukacita. Ada orang yang kepergiannya membawa sukacita.
Orang yang punya integritas adalah orang yang kehadirannya membawa sukacita. Tetapi orang yang tidak punya integritas adalah kepergiannya yang membawa sukacita. Untung dia sudah pergi, untung dia cepat pergi, untung dia sudah nggak ada. Tetapi saudaraku, mari kita mau menjadi pribadi yang punya integritas. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Karena Alkitab berkata, orang yang dapat dipercaya mempunyai banyak berkat. Mendapatkan banyak berkat. Saudara, tetapi orang yang ingin cepat kaya, dia akan mengalami banyak kesusahan. Jadi sebetulnya strategi yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, kalau kita ingin menjadi orang yang diberkati, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, saudaraku, bangun integritas, bangun karakter Kristus dalam diri kita. Biasakan perkataan kita bisa dipegang, biasakan janji kita ditepati, biasakan kita ini berbuat baik dengan banyak orang. Dimanapun kita berada, kita selalu melakukan yang terbaik agar saudara dan saya menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena itu mulailah belajar, dapat dipercaya dengan perkara-perkara yang kecil. Alkitab berkata, kalau engkau setia dengan perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dengan perkara besar. Saudaraku, kalau kita bermimpi menjadi orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang terkenal, sebetulnya rumusnya sangat mudah. Mulailah melakukan perkara-perkara yang sederhana, bahkan mungkin orang lain tidak menyukainya, tetapi saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Tugas saudara apa, tanggung jawab saudara apa, saudara sedang diperlakukan apa, saudara konsen melakukan tugas kita, tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Jadi pribadi yang setia, yang rajin, yang taat, dan pada akhirnya saudara menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Pada waktu ada proyek-proyek besar, pada waktu ada pekerjaan-pekerjaan besar, ada job besar, peluang besar, bos-bos besar tidak sekedar membutuhkan orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang berwawasan luas. Tetapi lebih daripada itu juga dibutuhkan orang yang punya integritas, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, orang yang kehadirannya sangat dinantikan dan diharapkan. Karena itu saya percaya kalau kita semuanya menjadi pribadi yang dapat dipercaya, saudara tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kenapa kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Kitab Roma pasal 14 ayat 12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku, ternyata menjadi orang yang dapat dipercaya itu ujung-ujungnya bukan hanya berurusan dengan manusia. Tetapi ada Allah yang hidup, yang memberikan kesempatan untuk kita bekerja, untuk kita mendedikasikan hidup kita, yang pada waktunya setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita, ujung-ujungnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita membiasakan diri jujur, dapat dipercaya oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh orang tua, oleh atasan kita, oleh bos kita, oleh cukong kita, oleh bawahan kita, oleh pemerintah kita biasa jujur, saudaraku, saya percaya untuk jujur di hadapan manusia yang kelihatan, kita sudah latih sedemikian rupa dan kita bisa melakukannya. Dan itu ternyata dinilai oleh Allah yang tidak terlihat. Pada waktunya kita berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar karena kejujuran, integritas itu ada pada kita. Saya percaya kalau 3 hal ini dimiliki oleh kita, yaitu hiduplah atau milikilah ketaatan dan kesetiaan, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan, milikilah integritas atau dapat dipercaya. Kalau 3 hal ini ada pada kita, saya percaya saudara akan menjadi orang yang diberkati dan berkat Tuhan akan diperintahkan dalam hidup saudara, dalam usaha saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan yang baik. Semua keperluan kebutuhan kita Allah Yehova Jireh, dialah yang mencukupkan kita sekalian. Setuju, katakan amin. Baik, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami percaya hari-hari hidup kami sedang mengalami terobosan berkat. Kami sedang mengalami kebangkitan ekonomi. Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami boleh meraih berkat perjanjian. Seperti Tuhan janjikan kepada Abraham, demikian setiap kami orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Karena itu saat ini kami sudah belajar tentang bagaimana memiliki ketaatan dan kesetiaan, memiliki hubungan yang baik, memiliki integritas, yaitu menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya di dalam Yesus, kami selalu menjadi pribadi yang diberkati. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini, kami percaya kalau kami akan melakukan kembali aktivitas kami dalam hidup kami, dalam keluarga kami, atasnya berkat Tuhan turun. Karena itu kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang sakit, saudara katakan, Tuhan, ini aku, sembuhkan aku. Di dalam nama Yesus, anak-anakmu yang sakit saat ini Tuhan, ada di bagian apapun, sakit apapun, saat ini di dalam nama Yesus berkat Tuhan turun. Kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami semua. Dalam nama Yesus terima mujizat, terima kesembuhan. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus terima mujizat, terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang sedang menghadapi masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah yang lain, kami percaya Tuhan pun memberkati kami. Tuhan juga memulihkan hidup kami, Tuhan memberkati berkat-berkat yang ada di atas kepala orang benar saat ini turun menjadi bagian orang benar. Terima kasih Bapa, menyambut segala berkat kebaikan-Mu penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.